Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimatul Kibaroh, NIM B0033. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang penciptaan alat tukar. Di antaranya tujuan pembelajaran, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan mahasiswa agar berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, untuk meningkatkan wawasan mahasiswa agar semakin luas, untuk meningkatkan kepekaan sosial dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, untuk menambah wawasan tentang sejarah penciptaan alat tukar, perkembangan sistem transaksi, sejarah uang di berbagai bangsa, dan uang dalam Quran. Pokok bahasan: 1. Perkembangan sistem transaksi. 2. Sejarah uang di berbagai bangsa. 3. Uang dalam Quran. Perkembangan sistem transaksi. Setiap orang merasa membutuhkan barang-barang hasil usaha orang lain, karena fitrah manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan sunatullah di dunia ini. Karena itu, setiap pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan guna mempermudah proses pemenuhan kebutuhan hidup. Perkembangan sistem transaksi terus berkembang sampai saat ini. Perkembangan itu diawali dengan sistem barter, sistem uang emas dan perak, sistem uang kertas, dan mungkin akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia. Di antaranya 1. Sistem barter. Barter merupakan sistem transaksi pertama kali yang digunakan manusia. Barter adalah sistem pertukaran antara barang dengan barang, atau jasa dengan jasa, atau barang dengan jasa, atau sebaliknya. 2. Sistem uang komoditas atau commodity money. Uang komoditas dipandang sebagai bentuk paling lama. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan terhadap barang komoditi dan jasa lainnya. Sistem uang logam. Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya manusia menggunakan logam mulia berupa emas dan perak sebagai alat tukar. Proses tersebut berdasarkan atas kelangkaan yang masuk akal dan tidak mudah rusak dalam waktu yang relatif lama, serta mudah digunakan dan dapat diterima sebagai berbagai pihak. Sistem uang kertas. Uang semakin menguat ketika terjadi Perang Dunia I pada tahun 1914 yang membuat saldo emas memburuk, sedangkan kebutuhan pemerintah terhadap pembiayaan meningkat. Keadaan ini mendorong negara-negara di dunia menahan saldo emasnya dan membuat uang kertas untuk perbaikan negara pasca perang. Sejarah uang di berbagai bangsa. Uang pada bangsa Mesir kuno, uang pada bangsa Lydia, uang pada bangsa Yunani, pada bangsa Persia, dan uang dalam pemerintahan Islam. Uang pada bangsa Mesir kuno. Dalam sejarah masyarakat Mesir kuno, tahun 1932 sebelum Masehi, mereka memakamkan Raja Tunahemka dalam peti emas seberat hampir 2.500 pound sebagai komoditi pertambangan. Emas mempunyai sejarah yang sangat panjang. Perkiraan sejarah yang penambangannya emas sudah dimulai sejak tahun 2000 sampai 5000 tahun Masehi. Emas dalam logam mulia untuk alat tukar pada masa tersebut. Langsung. Uang dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 20, surat Al-Kahfi ayat 19, kemudian kesimpulan. Surat Al-Kahfi ayat 19 mengisahkan tentang kami dibangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka,
"Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Kata yang lain, "Tuhan kamu lebih mengetahui beberapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." Kesimpulan, berdasarkan kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, maka uang dirham telah dikenal dan digunakan dalam transaksi sejak zaman Nabi Yunus. Selama ini ayat Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan bukti sejarah. Oleh karena itu, ayat yang menyebutkan uang dirham pada zaman Nabi Yusuf ini pun dapat dibuktikan dengan bukti-bukti peninggalan sejarah yang menunjukkan tingginya tingkat peradaban Mesir kuno dalam kala itu. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Runi Christine Rahayu dengan NIM 2019-186-207B0091. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori evolusi. Adapun pengertian teori evolusi itu sendiri adalah evolusi merupakan perubahan makhluk hidup secara lambat dalam waktu yang sangat lama sehingga berkembang menjadi berbagai spesies baru yang lebih lengkap struktur tubuhnya. Evolusi juga dapat diartikan sebagai perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu ke generasi berikutnya. Pencetus teori evolusi itu 1. Lackman, 2. Darwin, 3. Weismann. Teori Darwin. Charles Darwin adalah seorang naturalis berkebangsaan Inggris. Ia menyatakan bahwa evolusi berlangsung karena adanya proses seleksi alam. Yang dimaksud seleksi alam adalah proses pemulihan yang dilakukan oleh alam terhadap variasi hidup di dalamnya. Organisme yang bisa hidup inilah yang selanjutnya akan mewariskan sifat-sifat yang sesuai dengan lingkungan pada generasi berikutnya. 2. Lackman. Jean-Baptiste de Lackman, seorang ahli biologi Prancis. Ia menjelaskan evolusi merupakan bagian tubuh makhluk hidup dapat berubah baik ciri sifat dan karakternya karena pengaruh lingkungan hidupnya. Jika bagian tubuh dari makhluk hidup lalu atau sering digunakan, maka bagian tersebut makin lama dapat berubah sehingga sesuai untuk digunakan pada lingkungan tersebut. Sebaliknya, bagian tubuh yang tidak pernah atau jarang digunakan lagi, makin lama akan menghilang. Teori yang dikemukakan Lackman tersebut dikenal dengan use and the use. 3. Weismann. Augustus Weismann adalah seorang ahli biologi dari Jerman. Menurutnya, evolusi adalah proses yang menyangkut seleksi alam terhadap faktor genetika individu yang memiliki variasi genetika yang sesuai dengan lingkungan yang akan lestari dan memiliki kesempatan mewariskan gen yang adaptif pada generasi berikutnya. Perbandingan antara teori-teori evolusi. 1. Perbandingan teori Lackman dengan teori Darwin. Menurut Lackman, evolusi berisi dua gagasan utama, yaitu gagasan use and disuse, digunakan dan tidak digunakan. Bagian yang sering digunakan akan semakin besar dan kuat, sedangkan yang tidak digunakan makin lama makin menghilang atau mengalami kemunduran. Sifat atau ciri-ciri dari lingkungan dapat diwariskan kepada keturunannya. Contoh teori ini adalah evolusi pada jerapah. Menurut Lackman, nenek moyang jerapah berleher pendek. Jerapah berleher pendek menjulurkan lehernya untuk mencapai daun-daun cabang pohon yang tinggi untuk dimakan. Akibatnya, leher jerapah tertarik makin lama makin panjang. Akhirnya, sifat perolehan yang baru, yaitu leher panjang, diwariskan pada generasi
generasi berikutnya sehingga jerapah sekarang berleher panjang. Contoh teori ini adalah menurut Darwin. Menurut Darwin, nenek moyang jerapah memiliki variasi panjang leher. Jerapah berleher pendek dan panjang. Evolusi terjadi karena proses seleksi alam. Jerapah berleher pendek tidak dapat mencari makan dengan menjangkau daun di pohon sehingga tidak bisa bertahan hidup. Sebaliknya, jerapah berleher panjang tetap dapat memperoleh makanan dan daun-daun di pohon sehingga dapat bertahan hidup. Maka jerapah tersebut mampu berbiak dan mewariskan sifat adaptif, yaitu leher panjang pada generasi berikutnya. Perbedaan teori Lakmat dan teori Darwin. Teori Lakmat, awalnya jerapah pendek dan tidak menjangkau makanannya. Karena leher daun yang tinggi dan letak daun yang tinggi dan leher terus dijulurkan, maka leher semakin panjang. Akhirnya terbentuk jerapah yang berleher panjang. Teori Darwin, jerapah pada awalnya ada yang berleher pendek dan berleher panjang, bersaing untuk mendapatkan makanan. Seleksi alam menyebabkan jerapah berleher pendek, maka berleher pendek mati karena tidak bisa menjangkau makanannya. Akhirnya, hanya jerapah berleher panjang saja yang dapat bertahan dan bersaing. Dua perbandingan teori Darwin dengan teori Weismann. Sebenarnya, Weismann tidak menentang pandangan Darwin, tetapi lebih menjelaskan pandangan Darwin tentang seleksi alam. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Evolusi menyangkut bagaimana pewarisan gen-gen melalui sel kelamin. Artinya, evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Sifat leher panjang atau pendek jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang lebih dominan, sedangkan leher pendek ada resesif. Karena jerapah berleher pendek tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka jerapah ini akan punah. Menurut Darwin, evolusi terjadi karena seleksi alam atau seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Jadi, teori evolusi yang dikemukakan oleh Weismann tidak bertentangan dengan teori evolusi Darwin, tapi justru memperjelas dan memperkuat teori dari Darwin. Perbandingan teori Lakmat dengan teori Weismann. Lakmat berpendapat bahwa makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya melalui perubahan pada organ tubuhnya. Kemudian sifat atau fungsi organ tersebut diwariskan kepada keturunannya. Menurut Lakmat, nenek moyang menjangan tidak bertanduk, namun dikarenakan sering mengadu kepala, maka tanduk tumbuh di kepala menjangan. Teori Lakmat ditentang oleh Weismann. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Weismann membuktikan teorinya dengan mengawinkan dua ekor tikus yang masing-masing ekornya telah dipotong. Kemudian anak-anak yang sudah dewasa dipotong ekornya dan dikawinkan dengan sesamanya. Hasilnya tetap anak-anak tikus yang berekor. Percobaan ini dilakukan hingga satu generasi tikus dan hasilnya tetap sama. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mujibah dengan nomor NIM B0027. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori evolusi dalam perspektif Islam. Untuk yang pertama, kami akan menyampaikan tentang pengertian teori evolusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, evolusi berarti perubahan atau pertumbuhan dan perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit, atau
perubahan genetik yang terjadi dalam garis evolusi. Kemudian tentang teori evolusi. Dalam perspektif Islam ada 8 topik yang akan kami sampaikan. Yang pertama yakni tentang asal-usul langit dan bumi. Yang kedua adalah air sebagai prasyarat penciptaan makhluk hidup. Yang ketiga, makhluk yang pertama diciptakan adalah makhluk air. Yang keempat, Adam bukan manusia pertama di bumi. Yang kelima, proses penciptaan manusia. Yang keenam, tentang versi tekstual penciptaan Adam. Kemudian tentang penciptaan Siti Hawa, istri Nabi Adam. Yang terakhir adalah tentang tempat di mana Adam diciptakan. Ada 2 mazhab yang menafsirkan, yakni yang pertama adalah mazhab tekstual, yang kedua adalah mazhab konstekstual. Mazhab tekstual menafsirkan bahwa semua ayat sesuai dengan antiverbal. Ayat-ayat itu kata demi kata. Bagi mazhab ini menafsirkan cenderung sudah final. Kemudian dari mazhab konstekstual menafsirkan bahwa ayat-ayat bukan hanya terbatas pada arti verbal, tetapi juga merujuk pada relevansi teks itu dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian saya lanjutkan dengan aspek berikutnya, yaitu asal-usul langit dan bumi. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 tentang penciptaan alam semesta selama 6 masa. Dalam mazhab tekstual menyatakan bahwa 6 hari sama dengan hari di planet bumi, di mana 1 hari adalah 24 jam, yakni waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi mengelilingi matahari. Kemudian mazhab konstekstual menyatakan bahwa 1 hari dalam Al-Quran tidak otomatis berarti 24 jam, tetapi dapat berarti 1000 atau bahkan 50.000 tahun sebagaimana disebutkan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 5 dan Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Topik berikutnya adalah air sebagai prasyarat penciptaan makhluk hidup. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 22 dan Quran surat Al-Toha ayat 53 menyatakan tentang air dan fauna. Kemudian bagaimana penafsirannya dari mazhab tekstual? Mazhab tekstual percaya bahwa Allah menciptakan makhluk hidup satu demi satu, spesies demi spesies. Kemudian mazhab kontekstual yakni menyatakan bahwa makhluk hidup diciptakan secara evolusi, yakni tahap demi tahap. Kemudian topik berikutnya adalah makhluk pertama yang diciptakan adalah makhluk air. Hal ini merujuk pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat An-Nur ayat 45 tentang makhluk dalam kurung hewan yang pertama diciptakan. Kemudian di situ juga ada tentang air sebagai komponen prasyarat dalam menciptakan makhluk hidup. Berikutnya adalah air sebagai tempat pertama bagi kehidupan makhluk hidup yang diciptakan. Kita lanjutkan, topik berikutnya adalah Adam bukan manusia pertama di bumi. Merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tentang penciptaan Adam. Menurut mazhab seksual meyakini bahwa Quran surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang penciptaan Adam.
yakni manusia pertama di bumi. Untuk mazhab konstekstual meyakini bahwa Adam bukanlah manusia pertama yang diciptakan, yakni ini berkaitan dengan tanggapan malaikat terhadap firman Allah yang hendak menjadikan atau menciptakan khalifah di bumi. Kita lanjutkan dengan aspek berikutnya, yaitu proses penciptaan manusia. Ada 7 macam kejadian penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran, yakni yang pertama kata sol dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 14 menyampaikan tentang oksigen. Yang kedua adalah kata fakhor dalam Quran surat Ar-Rahman menyatakan tentang karbon. Yang ketiga kata hammain dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28 menyatakan tentang nitrogen. Yang keempat kata tin dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7 menyampaikan tentang hidrogen. Kemudian yang kelima kata lazib dalam Quran surat Asy-Syafa'at ayat 11 menyampaikan tentang zat anorganik atau mineral-mineral. Kemudian yang keenam kata turab dalam Quran surat Al-Imran ayat 59 menyampaikan tentang zat organik atau protein, lemak, karbohidrat, dan lain-lain. Untuk yang ketujuh, Quran surat Al-Hijr ayat 29 menyampaikan tentang penyempurnaan kejadian. Kita lanjutkan dengan topik berikutnya, yakni versi mazhab tekstual tentang penciptaan Adam. Surat yang menggambarkan tentang penciptaan manusia yang pertama adalah Quran surat Al-Hijr ayat 26, yang kedua Quran surat Asy-Syura ayat 71, yang ketiga Quran surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9. Nah, di sini ada kekeliruan konsepsi penciptaan manusia. Yang pertama yaitu menggambarkan Tuhan sebagai seorang pematung. Yang kedua, menginterpolasikan antara manusia menjadi Nabi Adam. Topik berikutnya, penciptaan Siti Hawa sebagai istri Nabi Adam. 2 ayat Al-Quran yang biasanya dirujuk oleh pendukung mazhab tekstual yang berkaitan dengan penciptaan Siti Hawa, yakni dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, yang kedua Quran surat Al-A'raf ayat 189. Mazhab lain, 2 ayat Al-Quran yang dirujuk oleh pendukung mazhab tekstual merupakan kekeliruan dalam menginterpolisian, di mana kata-kata pasangannya diinterpretasikan sebagai Siti Hawa, padahal tidak satupun kata di dalam Al-Quran yang menyebutkan kata Siti Hawa. Kemudian topik berikutnya adalah tempat Nabi Adam diciptakan. Berkenaan dengan Quran surat Al-A'raf ayat 19 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 35 tentang tempat di mana Adam diciptakan, yakni yang pertama, untuk menurut mazhab tekstual, Adam diciptakan dalam surga atau di suatu tempat di langit yang disebut dengan Al-Jannah yang abadi. Kemudian yang kedua, dari ahli tafsir lainnya, kata surga dalam ayat Al-Quran ada 2 ayat di atas adalah suatu tempat di mana orang-orang yang beriman dan yang berbuat baik akan tinggal selama-lamanya, dan suatu tempat yang di dalamnya tidak terdapat pembicaraan kosong atau tidak ada niat untuk berbuat dosa. Dari apa yang saya sampaikan tadi,
saya simpulkan bahwa ada dua mazhab dari ahli tafsir, yakni mazhab tekstual dan mazhab konstekstual. Menurut mazhab tekstual, bumi dan makhluk hidup di dalamnya diciptakan Allah secara kun fayakun. Sedangkan menurut mazhab konstekstual, Al-Quran memasukkan gagasan mengenai transformasi dan evolusi dalam proses penciptaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarse, NIM 2019-18627B0129. Di sini saya mau mempresentasikan PPT Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Ilmu pengetahuan bermula dari rasa ingin tahu, yang merupakan dari khas manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda di sekitarnya, seperti bulan, bintang, dan matahari. Bahkan ingin tahu tentang dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan merupakan pencarian makna praktis, yaitu penjelasan yang bisa dimanfaatkan. Penjelasan ini telah menjadi dasar ilmu pengetahuan manusia dari zaman prasejarah hingga awal abad ke-20. Ilmu pengetahuan abad ke-20 telah mengubah segalanya. Kemajuan-kemajuan serupa ini sebenarnya telah menjadi di masa-masa sebelumnya. Salah satunya terjadi kira-kira tahun 2500 sebelum Masehi, ketika Stonehenge didirikan di Inggris dan piramida dibangun di Mesir. Aliran yang muncul dan berpengaruh terhadap filsafat adalah positivisme, marxisme, eksistensialisme, fenomenologi, pragmatisme, neokantianisme, neotomisme. Periodisasi perkembangan ilmu. A. Zaman prasejarah, zaman pra-Yunani kuno. Manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan faktor yang mendahului dan seakan-akan mempersiapkan lahirnya filsafat. Mitologi dianggap sebagai perintis yang mendahului filsafat karena mito merupakan percobaan untuk mengerti. Melalui mito manusia mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta dan kejadian yang berlangsung di dalamnya. B. Zaman Yunani kuno. Pada masa ini, orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapat. Bangsa Yunani tidak lagi mempercayai mitologi. C. Zaman abad pertengahan. Tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Timbulnya agama Kristen. Problema, pandangan Yunani kuno mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Namun agama Kristen mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Filsafat mengalami dua periode. Periode pratistik. Agama Kristen memantapkan diri, keluar memperkuat gereja dan ke dalam menetapkan dogma. 2. Periode skolastik. Pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. D. Zaman Renaissance ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma agama. Renaissance dapat peralihan kebudayaan abad pertengahan menjadi kebudayaan modern. Manusia merindukan pemikiran yang bebas, mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri tanpa campur tangan ilahi. Ilmu pengetahuan yang berkembang adalah astronomi.
Zaman modern. Berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. F. Zaman komputeran. Bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi. Dan terjadinya sosialisasi ilmu yang semakin tajam. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Nuria Evita dengan NIM B0146. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan tema perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri adalah usaha manusia yang ingin menyelidiki sesuatu hal, makna, dan hakikat hidup di dunia ini. Ilmu pengetahuan pada awalnya merupakan sebuah sistem yang dikembangkan untuk mengetahui keadaan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, ilmu pengetahuan juga diciptakan untuk membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik atau lebih mudah. Pada awal ke-20 menjelang abad ke-21, ilmu telah menjadi suatu yang substansif yang menguasai kehidupan manusia. Namun, tak hanya itu, ilmu pengetahuan yang berkembang sedemikian pesat juga telah menimbulkan berbagai krisis kemanusiaan dalam kehidupan. Tujuan ilmu pengetahuan dikembangkan untuk pengetahuan manusia, mencari kebenaran di dunia, memahami fenomena alam, menjelaskan fenomena alam. Teori perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mempunyai 3 komponen. 1. Ontologi asas dalam menetapkan ruang lingkup objek penelaahan ilmu. 2. Epistemologi asas sebagaimana ilmu itu diperoleh dan disusun. 3. Aksiologi asas penggunaan dari ilmu pengetahuan alam. Pengetahuan ilmu pengetahuan barat dibagi beberapa periode, yaitu zaman Yunani kuno abad 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi, zaman pertengahan 6 sampai 16 Masehi, zaman Renaissance 14 sampai 16 Masehi, zaman modern 17 sampai 19 Masehi, zaman kontemporer abad 20 sampai 21 dan seterusnya. Tahap perkembangan ilmu yaitu animisme, ilmu empiris, ilmu teoritis. Periode perkembangan ilmu pengetahuan. 1. Periode perkembangan pengetahuan pada zaman batu atau logam. 2. Zaman batu muda atau sejarah. 3. Zaman Romawi dan Yunani kuno. 4. Zaman India dan Cina. 5. Ilmu pada abad ke-8. 6. Pada masa Islam. 7. Periode kebangkitan Eropa abad 12 sampai 18. Perkembangan iptek abad 18 sampai 19. Iptek abad ke-20 sampai ke-21. Pengembangan ilmu pengetahuan. Ada 3 pendapat tentang strategi pengembangan ilmu pengetahuan. 1. Ilmu dikembangkan dalam otonomi tertutup atau pengaruh konteks dikurangi. 2. Ilmu konteks dikembangkan sekaligus. 3. Ilmu lebur ke dalam konteks. Strategi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan perlu visi dan orientasi filosofi berdasarkan nilai bangsa. 2. Pengembangan ilmu pengetahuan perlu visi dan orientasi operasional berdasarkan dimensi teleologis atau tujuan dan etis, meningkatkan harkat manusia dan tanggung jawab. Kesimpulan, hakikat sebuah nama ilmu pengetahuan adalah setiap pengetahuan di dunia ini merupakan milik Allah. Setiap manusia memiliki pengetahuan tanpa batas gender atau yang lainnya, karena manusia di dunia ini diciptakan oleh Zat, yaitu Allah. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi manusia. Maka dari itu, perkembangan ilmu pengetahuan seharusnya mampu membuat manusia itu lebih baik,
bukannya tidak bermoral atau yang lainnya. Terima kasih. Sekian PPT presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahya Alia, NIM B0090. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan sains dan agama. 4 tipologi hubungan sains, ilmu pengetahuan, dan agama. Dibagi menjadi 4, yaitu tipologi konflik, tipologi independensi, tipologi dialog, tipologi integrasi. Tipologi konflik. Tipe ini menganggap bahwa agama dan ilmu pengetahuan saling bertentangan. Tipologi ini dianut oleh kelompok materialisme ilmiah dan kelompok literalisme kitab suci. Kelompok materialisme ilmiah berpendapat bahwa keyakinan agama tidak dapat diterima karena agama bukanlah data publik yang dapat diuji dengan percobaan. Tipologi konflik. Kelompok materialisme ilmiah berpendapat bahwa sains bersifat objektif, terbuka, dan konkret, sedangkan agama bersifat subjektif, tertutup, dan sangat sulit berubah. Tipologi konflik. Kelompok literalisme kitab suci berpendapat bahwa teori ilmiah melambungkan filsafat materialisme dan merendahkan perintah moral Tuhan. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata munculnya pertentangan antara sains dan agama disebabkan oleh fundamentalisme sains dan fundamentalisme agama. Tipologi independensi. Pandangan ini berpendapat bahwa semestinya tidak perlu ada konflik karena sains dan agama berada di dominan yang berbeda, yaitu sains sebagai kajian atas alam, sedangkan agama sebagai rangkaian aturan berperilaku. Tipologi dialog. Tipologi ini mencari hubungan antara sains dan agama, kemiripan dan perbedaannya. Tipologi dialog. Secara konseptual, hubungan antara sains dan agama dapat terjadi ketika sains menyentuh persoalan di luar wilayahnya sendiri. Misal, mengapa alam semesta serba teratur? Demikian pula dialog dapat terjadi ketika konsep sains digunakan sebagai analogi untuk membahas hubungan Tuhan dengan dunia, yakni adanya kesejajaran konseptual antara teori ilmiah dan keyakinan teologi. Tipologi dialog. Kesamaan metodologis terjadi saat sains dipahami tidaklah seobjektif dan agama juga dipahami tidaklah sesubjektif. Sebagaimana yang diduga, data ilmiah yang menjadi dasar sains ternyata melibatkan unsur-unsur subjektivitas. Tipologi dialog. Subjektivitas itu terjadi pada asumsi-asumsi teoritis yang digunakan dalam proses penilaian, pelaporan, dan penafsiran data. Lebih dari itu, teori tidak lahir dari analisis data secara logis, tetapi lahir dari imajinasi kreatif yang di dalamnya mengandalkan analogis dan model sebagai faktor yang berperan penting. Tipologi dialog agama juga tidak sesubjektif yang diduga. Data antara meliputi pengalaman keagamaan, ritual, dan kitab suci. Data agama lebih banyak diwarnai penafsiran konseptual. Tipologi integrasi. Tipologi ini dapat terjadi pada kalangan yang mencari titik temu antara agama dan sains.
Tipologi ini menyerukan perumusan ulang gagasan-gagasan tipologi tradisional yang lebih ekstensif dan sistematis. 3 versi integrasi natural teologi, natural sintesis. Tipologi integrasis natural. Tipologi teologi menjadikan alam sebagai sarana untuk mengetahui Tuhan. Eksistensi Tuhan dapat disimpulkan dari bukti desain alam, yang dari alam tersebut dapat menyadari adanya Tuhan. Tipologi integrasi teologi of natural. Tipologi ini tidak berangkat dari sains tetapi berangkat dari tradisi keagamaan berdasarkan pengalaman keagamaan dan wahyu. Tipologi ini menghendaki perumusan ulang tradisi keagamaan dengan siaran sains modern. Tipologi integrasi teologi of natural. Antu teori biokimiawan dan teolog, pengalaman keagamaan perlu diuji dengan konsensus komunitas, koherensi, kekomprehensifan, dan kemanfaatan. Iman dan teologi tradisi, teologi yang telah direvisi. Kesimpulan, tipologi integrasi sintematis merupakan sintesa integrasi yang lebih sistematis antara sains dan agama, yang memberikan kontribusi ke arah pandangan yang lebih koheren, merupakan sintesis integrasi sains dan agama yang disistematiskan melalui filsafat proses, yakni setiap peristiwa atau teori baru merupakan produk masa lalu dari tindakan dan aksi Tuhan. Demikian PPT dari kami. Segala kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maisaro, NIM B0038, akan mempresentasikan PPT dengan tema agama dan sains. Tujuan untuk mengetahui bahwa agama merupakan petunjuk yang dipedomankan melalui aturan dalam kitab suci, sedangkan sains berpijak pada interaksi serta komunikasi yang terbangun dalam masyarakat. Pengertian agama dan sains. Sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian suatu kebenaran hukum-hukum alam yang terjadi, didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Agama adalah sistem yang mengetahui tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hubungan antara agama dan sains dapat diketahui dengan dua sudut pandang. Agama dan sains sama-sama memberikan kekuatan. Sains memberi manusia peralatan dan mempercepat laju kemajuan. Sedangkan agama menetapkan maksud tujuan upaya manusia dan sekaligus mengarahkan upaya tersebut. Perbedaan sains dan agama. Sains menempatkan kebenaran pada sesuatu yang bisa terjangkau oleh indera manusia, sedangkan agama menempatkan kebenaran tidak hanya meliputi hal-hal yang terjangkau oleh indera, tetapi juga yang bersifat non-indrawi. Sains dalam konsep Islam memicu manusia untuk dapat menghasilkan berbagai penemuan ilmiah dan teknologi yang berguna bagi masyarakat dalam rangka memakmurkan bumi. Mengenalkan manusia pada pemahaman akan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah dalam menyikapi rahasia sunnatullah dalam ciptaannya. Kesimpulannya, sains merupakan ilmu pengetahuan yang dapat menjelaskan sebuah gejala atau fenomena alam sehingga berguna bagi kehidupan manusia. Sains yang relevan
dengan ajaran Islam harus dapat menjadi media untuk mengingat Allah dan memajukan peradaban masyarakat Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan dengan fenomena alam dan keutamaan ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah, banyak ilmuwan yang dalam mempelajari sains mencari referensi dari Al-Quran. Demikianlah presentase dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Sri Lestari, NIM 2019-186-207B0031. Saya dari IKIP PGRI Jember, Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang global warming. Tujuan pembelajaran adalah 1. Siswa mampu memahami pengertian pemanasan global. 2. Siswa mampu memahami penyebab pemanasan global. 3. Siswa mampu memahami cara mengurangi laju pemanasan global. Istilah lain dari pemanasan global adalah pemanasan global disebut juga dengan istilah global warming, darurat iklim, krisis iklim, iklim global. Pemanasan global disebut juga iklim global karena di beberapa wilayah di bumi ada yang mengalami perubahan cuaca ekstrim, misalnya tiba-tiba hujan dan tiba-tiba panas. Pengertian global warming. Global warming atau yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan pemanasan global ialah suatu proses yang ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, laut maupun atmosfer. Kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui rumah kaca. Pemanasan ini akan diikuti dengan perubahan iklim. Menurut National Wildlife Federation, global warming adalah peningkatan suhu udara di bumi yang mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam, misalnya badai, kekeringan, banjir, dan lain-lain. Global warming juga mengakibatkan perubahan landscape kehidupan di bumi dan membunuh banyak spesies. Penyebab pemanasan global. Penyebab utama pemanasan global karena perbuatan manusia yang banyak memproduksi gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida bagi atmosfer sehingga permukaan bumi jadi panas. Efek umpan balik. Efek umpan balik adalah proses penguapan air. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi latar akan menyebabkan meningkatnya penguapan air ke atmosfer. Uapan air sendiri memicu terjadinya global warming. Ini mengakibatkan pemanasan akan terus-menerus berlangsung dan menambah uap air di atmosfer hingga keseimbangan konsentrasi uap air tercapai. Variasi matahari. Variasi matahari mampu memberikan kontribusi dalam pemanasan global saat ini. Akibat matahari yang dapat menyebabkan peningkatnya suhu transfer, fenomena variasi matahari, serta aktivitas gunung berapi di berbagai belahan bumi ini akan diperkirakan telah menyebabkan efek pemanasan sejak dahulu. Meningkatnya permukaan laut. Ketika suhu atmosfer meningkat, suhu lapisan permukaan laut juga ikut meningkat. Akibat volume air laut akan meningkat karena efek anomali air dan tinggi permukaan laut pun semakin meningkat. Penyebab lain dari pemanasan global. Polusi udara yang tinggi mengandung gas beracun, asap kendaraan bermotor, dan asap alat-alat transportasi lainnya. Pencemaran di laut, penebangan dan pembakaran liar. Meningkatnya suhu global. Bumi yang lebih hangat mampu menghasilkan lebih banyak berbagai macam hasil pangan dari sebelumnya. Namun, hal tersebut tidak berlaku sama di semua tempat. Dampak global warming. 1. Meningkatnya air laut. 2. Meningkatnya suhu di bumi. 3. Musim kemarau akan lebih panjang. 4. Musim tidak menentu. 5. Terjadinya bencana alam. 6. Hutan menjadi gurun. Cara mengurangi laju pemanasan global. 1. Menghemat energi listrik dan air. 2.
mengurangi pemakaian plastik dan barang-barang yang tidak bisa didaur ulang. 3. Menanam pohon, melakukan penghijauan atau disebut juga reboisasi. 4. Tidak menebang pohon secara liar. 5. Mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Kesimpulan dari semua ini adalah pemanasan global memiliki banyak pengaruh buruk untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia. Dengan menerapkan pola hidup yang baik dan mengurangi penggunaan bahan penyebab pemanasan global, diharapkan bisa memperbaiki kondisi permukaan bumi saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Iis Nur Tamimi, NIM 2019-186-207 B0056. Saya akan menjelaskan tentang global warming. Global warming adalah peristiwa peningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Gejala-gejala pemanasan global: pergantian musim yang sulit kita prediksi, sering terjadinya angin puting beliung, terumbu karang yang memutih, banjir dan kekeringan di wilayah yang tidak bisa mengalaminya. Dampak pemanasan global: gunung-gunung es akan mencair, curah hujan akan meningkat dan badai akan sering terjadi. Air tanah cepat menguap yang akan menyebabkan kekeringan, kenaikan permukaan laut, meningkatnya kasus yang orang meninggal akibat cuaca yang memanas seperti jantung, stroke, dehidrasi, dan stres. Cara mengatasi pemanasan global: program penanaman pohon, mengurangi bangunan rumah kaca, cerdas dalam berkendara, hemat listrik, saluran ventilasi rumah yang cukup, jangan menebang pohon sembarangan. Dampak pemanasan untuk kehidupan: iklim mulai tidak stabil, meningkatnya permukaan laut, suhu global cenderung meningkat, gangguan ekologis, hilangnya lautan es. Bencana besar akibat pemanasan: glacier menciut, pulau tenggelam, badai, gelombang panas, dan kekeringan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifi Nurjana, NIM 2019-186-207 B0032. Prodi PG PAUD, Fakultas IKIP PGRI Jember, Mapel Ilmu Kealaman Dasar. Saya di sini akan mempresentasikan yang bertema pelestarian makhluk hidup. Pengertian pelestarian makhluk hidup. Pengertian pelestarian makhluk hidup ialah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan sesuatu kegiatan agar mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penerapan etika lingkungan. Yang pertama, manusia adalah bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan, sehingga manusia harus menghargai lingkungannya. Yang kedua, manusia sebagai anggota atau komponen lingkungan hendaknya berupaya menjaga kelestarian, keindahan, dan keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, sumber daya alam terbatas, karena itu perlu hemat. Yang keempat, pemakaian sumber daya alam harus secara efisien. Yang kelima, negara mengatur kelestarian lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem. 3. Kemungkinan pengaruh manusia terhadap lingkungannya. Yang pertama, manusia mungkin menjadi perusak lingkungan. Yang kedua, manusia sadar akan kekeliruannya. Yang ketiga, manusia mengubah dari perusak menjadi pengelola.
Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, banjir. Yang kedua, gempa bumi. Yang ketiga, faktor manusia. Yang keempat, membuang sampah sembarangan. Yang kelima, limbah industri. Hal yang perlu diperhatikan dalam melestarikan lingkungan alam. Yang pertama, cara pengelolaan alam harus disertai dengan upaya pembaruan dan penghematan. Yang kedua, hasil penggunaannya sebagai dapat digunakan untuk menjamin pembaruan sumber daya alam lainnya. Yang ketiga, penerapan hemat teknologi. Yang keempat, ikut mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul dari proses pelestarian tersebut. Yang kelima, lokasi sumber daya alam, pengaruhnya terhadap masyarakat dan pembangunan daerah. Upaya pelestarian lingkungan hidup. Perjanjian dan internasional tentang lingkungan. Yang pertama, penghematan air. Yang kedua, penghematan energi. Yang ketiga, daur ulang benda. Yang keempat, menjaga kebersihan, menghijaukan, dan memperkaya lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, reboisasi dan sengketan. Yang kedua, mengolah limbah pabrik. Yang ketiga, mengurangi penggunaan zat sulfur dan nitrogen oksida. Yang keempat, ikut serta perjanjian dan konvensi internasional tentang lingkungannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitratul Azizah dengan NIM 2019-186207 B0172. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan dengan tema pelestarian lingkungan hidup. Pertama, pengertian. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan sesuatu kegiatan agar mampu mendukung penghidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, pembangunan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal Ayat 3, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Selanjutnya, hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Ada 6 pendekatan. Yang pertama, pendekatan deterministik. 2. Pendekatan posibilisme. 3. Pendekatan probabilisme. 4. Pendekatan ekologi budaya. 5. Pendekatan ekosistemik. Dan 6. Pendekatan adaptif dinamik. Selanjutnya yaitu penerapan etika lingkungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan etika lingkungan adalah: pertama, manusia adalah bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan, sehingga manusia harus menghargai lingkungan. Yang kedua, manusia sebagai anggota atau komponen lingkungan hendaknya berupaya menjaga kelestarian, keindahan, dan keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, sumber daya alam terbatas, karena itu perlu dihemat. Yang keempat, pemakaian sumber daya alam harus secara efisien. Yang kelima, negara mengatur kelestarian lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem. Selanjutnya, kemungkinan pengaruh manusia terhadap lingkungan hidupnya. 1. Manusia mungkin menjadi perusak lingkungan. 2. Manusia sadar akan kekeliruannya. Yang ketiga, manusia mengubah dari perusak menjadi pengelola. Selanjutnya, jenis usaha pelestarian lingkungan hidup. 1. Tidak mengakomodasi maladaptasi. Yang kedua,
memperbesar manfaat lingkungan dan atau memperkecil resiko lingkungan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekologi. Kebijakan dalam pembangunan berwawasan lingkungan antara lain menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. 2. Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. 4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh kesadaran untuk berbuat. 5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Yang pertama, penyajian informasi lingkungan atau PIL, penyajian evaluasi lingkungan atau PEL, dan kerangka acuan atau KA. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai manusia yang baik, kita harus berupaya untuk melindungi lingkungan hidup. Manusia adalah bagian dari lingkungan, karena itu hendaknya harus selalu menjaga kelestarian, keindahan, dan keseimbangan lingkungan hidup. 3. Manusia juga dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap lingkungan hidup yang menjadi perusak. Lingkungan sangat bermanfaat bagi manusia jika kita mampu menjaganya. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.